Episode kedua ini dibuka dengan adegan flashback kembali ke 20 tahun yang lalu, menampilkan anak kecil yang duduk di kursi belakang mobil sang ayah sambil mendengarkan musik. Terlihat ayah Anna yang membawa jasad manusia yang dikeluarkan dari bagasi dan dibawa ke dalam hutan. Bisa jadi ini adalah salah satu korban pembunuhan yang dilakukan sang ayah, mengingat ayahnya sendiri adalah seorang pembunuh berantai. Kemudian kembali ke masa sekarang, Anna yang sedang berjalan tiba-tiba ditelepon rekan kerjanya yang bernama Henry. Dia menceritakan bahwa sudah menemukan tulisan Santa Maria di ceceran tubuh yang akan dia kuburkan dari episode pertama kemarin. Rekan Anna yang bernama Henry itu kemudian berkata kepada Anna, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan sang ibu yang juga dirawat di Santa Maria. Anna yang kaget dengan kabar ini kemudian bereaksi. Tanpa sengaja bunga-bunga segar yang berada di dekatnya menjadi layu dan mati. Anna seperti kehilangan kendali atas kekuatannya dan menyerap sari-sari kehidupan dari bunga tersebut. Kemudian, scene berganti memperlihatkan kakak beradik itu yang akhirnya bertemu setelah sekian lama. Di sini Daimon meminta bantuan kepada Anna bahwa dengan kekuatan keduanya, mereka bisa menyembuhkan sang ibu. Tapi Anna yang memang terkenal arogan malah berkata dia lebih berminat untuk membunuh ibunya. Dengan demikian, masalah akan cepat selesai. Tapi Daimon tentu menolak dan beranggapan hal itu sangat berlebihan. Kemudian Anna meminta untuk bertemu dengan sang ibu. Daimon awalnya tidak setuju karena khawatir Anna akan bertindak nekat dan menyakiti ibu mereka. Tapi kemudian dia setuju dan meminta Dr. Hastings untuk menemani Anna. Di sisi lain, terlihat supir truk dari episode pertama yang mendapatkan serangan dari mayat perawat yang menunggunya di dalam truk. Pria ini berjalan dengan sangat lemah dan jatuh di tengah jalan raya. Sesaat kemudian muncullah pengendara mobil yang melintas. Melihat ada seseorang yang terkapar di depannya, pria itu turun dan memeriksanya. Sang supir truk sendiri, dia berbohong dan mengaku bahwa dirinya menjadi korban tabrak lari. Padahal kita semua tahu kisahnya tidak demikian. Kemudian pengendara mobil itu dengan kebaikan hatinya membawa supir truk tadi ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan, supir truk itu tiba-tiba menangis kesakitan, menyebabkan pengendara mobil menjadi sangat khawatir. Pengemudi mobil kemudian memintanya agar sedikit bersabar karena sebentar lagi mereka segera sampai di rumah sakit. Sesaat kemudian, supir truk yang kerasukan iblis itu menjadi diam. Dan secara tiba-tiba, dia menyerang si pengendara mobil, mengakibatkan mobil yang mereka naiki menjadi hilang kendali. Mobil itu berjalan ke kanan, ke kiri, sampai akhirnya di depan mereka ada truk kontainer besar dan tabrakan maut pun tidak bisa dihindari. Kemudian, terlihat Anna yang menuju ke dalam fasilitas kesehatan mental yang dikenal sebagai Santa Maria. Dr. Hastings langsung menyambutnya dan mereka berdua masuk ke dalam ruangan Victoria. Seperti biasa, sang ibu hanya diam seperti patung dan tidak merespon apapun. Padahal Anna beranggapan mungkin ibunya akan berbicara setelah dibesuk dan melihat anak perempuannya setelah sekian lama. Dr. Hastings kemudian memberikan saran bahwa untuk mendekati ibunya, Anna harus memberikan ingatan masa kecil antara ibu dan anak, mirip seperti yang sering dilakukan oleh Daimon. Tapi, karena Anna merasa tidak memiliki kenangan indah dengan sang ibu, Anna malah berperilaku kasar dan menampar pipi sang ibu dengan cukup keras. Sang ibu yang semula diam kemudian membalas perlakuan Anna dengan melemparkannya ke dinding menggunakan kekuatan misterius. Bisa jadi iblis yang berada di tubuh Victoria selama bertahun-tahun merasa marah karena sudah diganggu oleh kedatangan Anna. Kemudian, datanglah Daimon ke dalam fasilitas tersebut. Dia memarahi Anna karena sudah berperilaku buruk kepada ibu mereka. Kakak beradik itu kemudian bertengkar dan beradu mulut. Tanpa sengaja, perbuatan mereka memicu efek supranatural di sekitar mereka. Kemudian, Dr. Hastings melerai mereka berdua dan datanglah Suster Gabriela yang mengabarkan ada laporan dari Pastor Okamoto tentang insiden kecelakaan kepada Daimon.
Damon awalnya menolak, tapi karena laporannya mengatakan ada korban kecelakaan yang kerasukan iblis, maka Damon langsung menuju ke lokasi tersebut bersama Suster Gabriela. Di dalam perjalanan, Suster Gabriela sempat bertanya kepada Damon, kenapa Anna memiliki sifat yang arogan dan menyebalkan. Damon kemudian bercerita bahwa di masa kecilnya, Anna tidak memiliki sosok orang tua yang bisa merawatnya dengan tulus. Jika Damon dirawat oleh Dr. Hastings sejak ibunya kerasukan, Anna malah dibawa ke rumah asuh dan diperlakukan buruk oleh pengasuhnya. Dia bahkan sampai berganti-ganti tempat asuh dan hasilnya Anna tumbuh menjadi wanita arogan seperti sekarang ini. Suster Gabriela juga bertanya mengenai asal kekuatan Damon dan Anna. Damon kemudian menjawab, kekuatan mereka berasal dari sang ayah yang kondisinya jauh lebih buruk daripada ibu mereka. Suster Gabriela di sini juga sedikit menceritakan bahwa dia tidak akan mundur setelah mengetahui kasus supranatural yang sedang mereka hadapi kali ini. Karena sebelumnya dia sudah terbiasa dan pernah bergabung bersama suster-suster yang memperjuangkan hak manusia melawan kasus perdagangan manusia. Kemudian, scene berganti memperlihatkan Christian, tangan kanan Anna yang seperti biasa sedang bekerja di ruangan artefak, tempat barang-barang bersejarah yang sering dilelang. Ketika itu juga, dia dikagetkan dengan kain merah yang tiba-tiba jatuh. Kain itu digunakan oleh Anna sebagai penutup tengkorak bermata satu yang dibawa Anna dari episode pertama kemarin. Christian yang penasaran kemudian mendekati tengkorak itu dan ingin menyentuhnya. Tapi dia dikagetkan dengan kehadiran Henry yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu untuk menanyakan keberadaan dari Anna. Chris secara diam-diam menutup kembali tengkorak itu tanpa diketahui oleh Henry, dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Anna berada. Sesaat sebelum Henry pergi, dia bertanya kepada Chris mengenai di mana Anna menyimpan tengkoraknya. Di sini Chris berbohong dan mengatakan tidak tahu menahu mengenai tengkorak apa yang dia maksud. Henry pergi dan kemudian dia bertemu dengan seorang wanita bernama Esther dan mengungkapkan bahwa ada hal yang tidak beres yang sudah dia temukan di makam yang berlokasi di Colma. Wanita itu kemudian mengaku bersedia melindungi Anna jika suatu hal yang buruk akan terjadi. Kemudian sampailah Damon dan Suster Gabriela di lokasi kecelakaan. Mereka kemudian bertemu dengan Pastor Okamoto di sana. Pastor itu sedikit bercerita tentang kecelakaan yang terjadi dan pengalaman mistis yang dia alami. Pertama, saat dia mendoakan salah seorang korban, tangannya malah digigit, dan yang lebih parah, pecahan kaca dari mobil tiba-tiba terbang ke arahnya. Kemudian, dari identitas yang ditemukan dari dompetnya, akhirnya diketahui supir truk tadi bernama Alex Tilden, dan sang pastor sangat yakin sosok misterius yang merasukinya adalah penyebab dari kecelakaan ini. Damon kemudian menghampirinya dan dia merasa heran. Pasalnya, dengan kondisi kecelakaan seperti ini, jika tidak dirasuki oleh sosok misterius, harusnya Alex sudah meninggal. Dia kehabisan darah karena ada pembuluh arterinya yang sudah putus. Pastor kemudian memberikan pesan kepada Gabriela bahwa Damon harus bisa mengusir makhluk itu sebelum Alex meninggal, atau jika tidak, jiwanya akan hilang. Damon yang memang peka dengan hal berbau mistis, langsung mengetahui bahwa yang merasuki Alex adalah sosok yang sangat kuat, dan sosok ini sudah lama berada di dunia manusia. Buktinya bisa terlihat dari tanda luka yang ada di tangan Alex. Hanya entitas kuatlah yang bisa membuat tanda seperti itu kepada manusia yang dipilihnya. Kemudian dalam adegan itu, Suster Gabriela mencoba berkomunikasi dengan sosok di dalam tubuh Alex. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Maggoth dan mengaku kenal dengan Damon serta memanggil Damon dengan sebutan pengkhianat. Padahal di sini Damon sendiri tidak mengenal siapa iblis tersebut. Kemudian, scene berganti memperlihatkan Christian yang sedang duduk diam sambil memandangi tengkorak itu. Tanpa ada alasan yang jelas, dia dengan sengaja menggigitkan tangannya ke dalam rahang tengkorak itu. Di sini sudah dipastikan Christian sedang kerasukan,
karena ada hasutan misterius yang menuntunnya untuk melakukan hal tersebut. Setelah itu, muncullah adik dari Edward, pembeli pedang Napoleon yang sudah dibunuh Anna di episode pertama. Kedatangannya kemari karena dia tidak percaya kakaknya meninggal karena bunuh diri. Christian seperti mendapatkan bisikan halus dari tengkorak, dan dia langsung membunuh pria itu menggunakan kapak. Kemudian, kembali ke Daimon. Di sana dia mulai mengeluarkan iblis yang merasuki Alex. Iblis itu kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk membuat api yang mengelilingi mereka. Di sini Suster Gabriela mencoba berdoa sekuat tenaga, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Daimon yang muak kemudian menggunakan kekuatannya untuk membunuh iblis tersebut. Dia berhasil melakukannya, dan Alex kemudian menyampaikan pesan terakhirnya untuk keluarga yang dia cintai. Sesaat kemudian, Alex meninggal. Kemudian, Anna yang masih penasaran dengan sang ibu kembali masuk ke dalam ruangan Victoria. Dia ditemani Dr. Hastings, tapi karena Dr. Hastings kembali terbatuk-batuk, dia memutuskan untuk keluar. Sekarang hanya ada Anna bersama ibunya. Anna kemudian menggunakan saran dari Dr. Hastings untuk menggunakan kenangan masa lalunya supaya bisa berkomunikasi dengan sang ibu. Dia kemudian mulai bercerita, dan benar Victoria mau berkomunikasi. Walaupun Anna tahu sosok itu bukanlah Victoria, melainkan iblis yang berada di dalam ibunya, dia tetap bertanya mengenai apa yang iblis itu coba bangkitkan. Dan jawaban ibunya adalah, Victoria bukan bertujuan untuk membangkitkan sosok mengerikan, melainkan dia mengirim orang untuk melawannya. Di sini Anna mulai sadar, bukan ibunya yang harusnya dia lawan, melainkan ayahnya sendiri yang sudah kembali bangkit dari kematian. Anna kemudian pergi dengan sangat sedih. Dia menyesali perlakuan jahatnya kepada Victoria. Singkatnya, iblis yang berada di dalam tubuh Victoria memiliki tujuan baik, berupaya untuk melawan sosok yang akan datang.